Hello good people, pergi ke pasar membeli ikan. Ikan asin itu rasanya. Salam sapa saya ucapkan untuk Bu SK dan para hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Perkenalkan, saya Satrio Budiono, mahasiswa aktif D4 Bisnis Perjalanan Wisata, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Dilihat dari ekspresi mukanya nih, kayaknya teman-teman semua di sini udah sangat excited nih untuk mendapatkan insight baru terkait dengan materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. So without any further ado, langsung saja yuk kita simak materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Saya akan mulai dengan fakta nih teman-teman. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya semua teman-teman yang ada di sini, termasuk saya, mungkin suka merasa insecure atau gugup ketika harus melakukan presentasi atau berpidato secara langsung di depan banyak orang. That's okay, Gwen Chanayo, that's totally normal because menjadi center of attention untuk membawakan suatu materi itu merupakan hal yang tidak mudah dan dapat membuat sebagian orang menjadi gugup. Atau biasa anak generasi milenial zaman sekarang itu menyebutnya dengan sebutan nervous. Bagi sebagian orang, untuk melakukan public speaking seperti yang sedang saya lakukan saat ini merupakan salah satu skill penuh yang harus dilakukan dengan penuh keberanian. Berbicara soal public speaking, bahwasanya pada era zaman sekarang public speaking merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk mereka yang memang bekerja di lingkup tourism atau pariwisata. Karena menjadi seorang tour guide, kemudian menjadi seorang tour leader, itu mengharuskan mereka untuk berkomunikasi secara langsung kepada para wisatawan untuk menjelaskan terkait dengan destinasi, serta menemani mereka, dan melayani, willing to serve mereka dengan baik. Dan hal itu sangat diperlukan namanya public speaking. Oke, sobat pariwisata. Sejak SMA, saya merupakan salah satu orang yang sangat senang sekali untuk ngomong dan menjadi center of attention, seperti menjadi MC pada acara sekolah, kemudian menjadi pemimpin upacara, menjadi anggota paskibraka, dan lain sebagainya. Kemudian ada suatu masa di mana itu membuat saya merasa gugup, nervous. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Sampai suatu ketika saya sudah mulai menerapkan hal-hal ini ketika saya melakukan presentasi dan public speaking di depan banyak orang. Yang dimana hal-hal tersebut saya dapatkan dari salah satu tokoh favorit saya. Mungkin di sini ada yang tahu siapakah beliau? Anyone knows? Bisa raise hand karena nanti akan ada hadiah yang menarik bagi para hadirin yang mau untuk menyuarakan pendapatnya. Oke, mungkin di sana silakan gadis berkerudung merah. Kira-kira siapa nih Mbak? Tokoh yang menjadi inspirasi saya untuk tidak takut lagi dalam melakukan public speaking. Yes, that's right, benar sekali. Beliau adalah Bapak Sandiaga Uno, yang dimana pada saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Terdapat beberapa hal yang saya dapat dan saya kutip dari beliau ketika melakukan presentasi. Kiat-kiat tersebut terus saya praktiskan dalam kegiatan saya ketika melakukan presentasi dan juga public speaking. Kira-kira apakah itu? Langsung saja, check this out. Dikutip dari sepak terjang Bapak Sandiaga Uno, pada dasarnya terdapat kiat-kiat yang menjadikan seseorang to become a good public speaker, especially in tourism field. Yang pertama itu adalah look at the audience. Mungkin bagi sebagian orang untuk berbicara eye to eye seperti itu tuh merupakan salah satu yang tidak mudah gitu. Ada beberapa hal yang mendasari seseorang tidak bisa untuk melakukan kontak mata terhadap lawan bicaranya. Mungkin bisa jadi dia introvert, atau mungkin bisa jadi dia juga takut tumbuh benih-benih cinta di antara mereka, atau mungkin takut dihipnotis, we don't know. Tapi it's okay guys. Itu ada cara yang dapat kita terapkan ketika kita melakukan public speaking dan bisa mengengagement antara kita sebagai speaker dan juga para audience. Kira-kira apakah itu? Yang pertama itu kalian bisa melakukan teknik melihat 2 cm di atas mata lawan bicara kalian. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai trik sehingga ketika kita berbicara seperti ini, audiens itu merasa seperti diajak ngobrol gitu.
directly. Oke, sobat pariwisata, kemudian cara kedua yang dapat dilakukan adalah be interaktif. Mungkin ketika kita sedang mendengarkan suatu materi yang disampaikan oleh speaker, kita kadang suka ngerasa lelah, letih, lesu, mengantuk seperti itu ya. Nah, itu mungkin salah satu penyebabnya karena speaker tersebut tidak interaktif. Nah, hal apa sih yang dapat kita lakukan untuk become a good speaker? Salah satunya adalah mungkin dengan cara ketika memberikan materi seperti ini, kita bisa menanyakan feedback kepada para audiens sehingga dapat tercipta komunikasi antara kita sebagai speaker dan juga para audiens. Terutama dalam ranah pariwisata, hal ini juga bisa diterapkan oleh para tour guide khususnya ketika menjelaskan destinasi wisata kepada para wisatawan. Itu bisa ditanyakan terkait dengan adakah hal yang ingin ditanyakan kembali atau mungkin adakah informasi yang kurang lengkap sehingga kita bisa menyampaikannya kembali dan tercipta komunikasi dua arah. Kemudian yang ketiga itu adalah make it short but impactful. Idealnya ketika kita sedang melakukan presentasi seperti ini, terutama bagi mereka karyawan yang senantiasa bekerja dalam industri bisnis perjalanan wisata, ketika melakukan presentasi bisnis dan memaparkan paket wisata kepada para customer, hal yang perlu diperhatikan adalah rentang waktu yang harus dilakukan. Biasanya idealnya itu antara 10, 15, sampai 20 menit. Tidak boleh lebih dari itu. Mengapa? Karena ketika kita melakukan presentasi atau berbicara lebih dari 20 menit, menurut penelitian itu merupakan salah satu hal yang tidak efisien dan membuat para audiens itu menjadi bosan dan juga kurang fokus terhadap apa yang sedang kita sampaikan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sandiaga Uno, kita harus bisa membuat presentasi atau speech kita itu menjadi jauh lebih menarik. Ikan sepat, ikan gabus, ditambah ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus. Oke, sobat pariwisata, the last but not least, I just want to say that tanamkan pada diri kalian, nervous is normal. Ketika kalian mulai melakukan presentasi, kemudian kalian merasa hilang arah dan gugup, jangan panik, don't be panic, dan don't be insecure. Jangan memperhatikan atau memperdulikan terkait dengan reaksi yang akan ditimbulkan oleh para audiens. Kalian harus tetap tenang, keep calm, dan mencoba langkah ini seperti take a deep breath, buang, dan smile. Kemudian kalian bisa melakukan improvisasi as long as materi tersebut tidak jauh dari inti atau core materi yang sedang kalian sampaikan. Dalam industri pariwisata, become a good public speaker, it's really important. Why? Because ketika kita sudah mulai bekerja atau bergerak dalam industri pariwisata, secara tidak langsung kita akan bertemu dengan banyak wisatawan yang memiliki latar belakang kebudayaan serta negara yang berbeda-beda. Karena fokus utama dari kegiatan pariwisata itu merupakan pelayanan jasa atau hospitality. Sehingga skill komunikasi seperti ini, berbicara kepada orang lain, kemudian berbicara kepada massa, itu sangat diperlukan dalam lingkup pariwisata. Terlebih lagi bagi mereka yang berprofesi sebagai tour guide, mereka harus mampu dalam menyampaikan terkait dengan informasi destinasi wisata yang sedang mereka kunjungi kepada para wisatawan. Kemudian hal ini juga berlaku bagi mereka yang bekerja dalam industri perjalanan pariwisata. Mereka juga harus mampu dalam meyakinkan serta menyuarakan, mempresentasikan terkait dengan paket wisata dari perusahaan kepada para customer agar customer mau untuk membeli paket wisata tersebut. Dan dimana kegiatan-kegiatan tersebut dalam lingkup pariwisata itu sangat diperlukan namanya public speaking. Oke sobat pariwisata, insya Allah dengan kalian terus menerapkan beberapa kiat-kiat yang telah saya sampaikan sebelumnya, we will become a good public speaker, especially in tourism field. Dan jangan lupa sebagai insan pariwisata untuk terus berlatih dan juga mengunjungi beberapa destinasi seperti traveling dan lain sebagainya, karena siapa tahu melalui destinasi tersebut kita akan memperoleh pengalaman baru dan dapat kita sampaikan kepada para wisatawan atau rombongan kita nantinya. So the keynotes of these presentations, if you want to become a good public speaker, you have to be brave. Always travel and meet new people to gain more experience. And don't forget to always practicing and practice, because practice makes perfect. I think that's all for me. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.